Santo Agnes Perawan dan Martir 21 Januari. Orang kudus termuda yang disebut dalam kanun Roma Misa, yaitu buku panduan untuk perayaan liturgi di dalam gereja Katolik. Meninggal pada usia 12 tahun di tahun 304 di kota Roma semasa pemerintahan Kaisar Diocletian. Beliau adalah penaung bagi orang-orang muda. Agnes berasal dari perkataan Latin agnus yang bermaksud domba. Perkataan Latin itu sendiri berasal daripada bahasa Grek agni yang bermaksud murni. Betapa menariknya karena maksud dan kualiti di dalam nama ini benar-benar terdapat di dalam dirinya sendiri, yaitu seorang yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya sebagai seorang perawan yang murni dan sanggup mengorbankan hidupnya sendiri sebagai korban domba untuk mempertahankan imannya terhadap Kristus. Setiap tahun pada tarikh 21 Januari, 2 ekor domba simbol kepada makna tidak bersalah ataupun ketulusan akan diberikan berkat khusus di altar utama Basilika Saint Agnes dan dipersembahkan kepada Paus, yaitu Bapa Suci. Bulu domba daripada domba itu akan diambil dan dijadikan pelium, yaitu pakaian rasmi gereja yang dipakai semasa perayaan liturgi dijalankan, yang dipersembahkan oleh Bapa Suci kepada kaum metropolitan di seluruh dunia sebagai tanda perkongsian mereka dengannya kelimpahan jabatan kepausan. Agnes mengikrarkan keperawannya kepada Kristus. Perkara ini mengundang kemarahan dan rasa dengki di hati lelaki yang merupakan anak kepada pegawai atasan pada ketika itu yang ditolak cintanya. Maka Agnes diheret lelaki itu menghadap ayahnya yang merupakan hakim di mahkamah itu. Dia didakwa karena berpegang kepada iman Kristen. Hakim memberi arahan agar Agnes mempersembahkan hidupnya kepada para dewa dan dijanjikan harta dan kedudukan. Tetapi Agnes menolak dan mengatakan bahwa hanyalah Kristus hidupnya dan kekasih di dalam hidupnya. Karena mereka menyadari bahwa Agnes menjaga kemurniannya, maka mereka sengaja mengirimkan Agnes ke rumah pelacuran. Tetapi setiap lelaki pertama yang berani menghampiri dan menyentuh Agnes akan menjadi buta secara tiba-tiba, dan hanya melalui doa yang dilakukan oleh Agnes sendiri yang akan membuatkan mata lelaki yang tadinya buta menjadi sembuh semula. Namun Agnes tetap dijatuhkan hukuman mati. Selepas Agnes melakukan doa yang singkat, dia menundukkan kepalanya untuk menerima hukuman matinya. Agnes dikuburkan berdekatan dengan gerbang Numa yang terletak di luar bandara. Santo Agnes ada berkata beberapa kata-kata bernilai sebelum dia dihukum mati seperti, "Mengapa kamu belenggah, Algojo? Biarlah jasad ini binasa yang boleh disayangi oleh mata yang aku tidak mahu. Selain itu, Tuhanku Yesus Kristus telah memakaikan cincin di jariku. Dia telah menghiasi aku seperti pengantin perempuan dengan mahkota." Oleh itu, gereja menyampaikan jemputan kepada setiap daripada kita saat ini. Marilah apabila setiap kali kita merayakan pesta Santo Agnes yang diberkati, kita merayakan dengan penuh kesyukuran dan mengingati penderitaan yang ditanggungnya semasa berbunga penuh masa mudanya. Dia meninggal dan menemui kehidupan yang sebenar di dalam Kristus.